Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup, Bab 2111-2112. Di dalam perkebunan pribadi Rothschild di Amerika Serikat, Bella mengenakan pakaian ketat saat dia berjalan di antara manor yang luas. Sementara itu, Paulsen mengikuti di belakangnya. Paman Paulsen, mengapa kamu mengikutiku dengan gugup? Apakah Anda pikir saya bisa membunuh seseorang atau melakukan pembakaran tepat di bawah hidung Anda? Bella berhenti. Dia berdiri di depan teralis anggur dan mengulurkan tangan untuk memetik anggur sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Paulsen meliriknya dan mengerutkan kening. Nona Bella, saya pikir Anda harus tahu mengapa saya datang kepada Anda hari ini. Hehe, Bella menutup mulutnya dan terkekeh. Paman Paulsen, saya tidak bisa membaca pikiran. Bagaimana saya bisa tahu apa yang Anda pikirkan? Paulsen memandang wanita muda sesat di depannya, menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dan tidak punya pilihan selain langsung ke intinya. Kudengar kau mengirim orang untuk mendekati Jasper lagi. Kali ini, Anda ingin memulai dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi, bukankah kita semua setuju sebelumnya? Kita seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap Jasper untuk saat ini. Dia sedang naik daun sekarang, dan kami tidak akan mendapatkan hasil yang baik dengan melakukannya. Setengah Harbor Langdon, Sawyer, dan Kennedy, mantan pengusaha kaya di Harbor City, adalah contoh terbaik dari ini, dan itu semua karena mereka mengambil tindakan terhadap tunangan Jasper, dan sekarang Anda meminta seseorang untuk mendekati ayah mertuanya. Hukum. Nona Bella, apakah Anda benar-benar memikirkan konsekuensinya? Paulsen membujuk Bella dengan sabar. Dia tidak punya pilihan lain. Siapa yang menjadikan wanita di depannya sebagai putri tertua keluarga Rothschild yang memegang tempat penting dalam keluarga? Jika dia ingin membuat keluarga Rothschild berkembang selamanya, maka dia harus memperhatikan awal dari setiap krisis. Apalagi menurutnya, Bella tidak diragukan lagi adalah ancaman paling berbahaya untuk ini. Pada saat ini, Bella melihat ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, Paman Paulsen, kamu terlalu banyak membuat keributan. Saya baru saja mengirim seseorang untuk mendekati Jasper untuk melihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Kenapa kamu begitu gugup? Tapi, Nona Bella, Paulsen ingin mengatakan sesuatu, tapi dia dipotong oleh Bella. Cukup, Paman Paulsen. Jika Anda punya waktu untuk ikut campur dalam urusan saya, mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk menstabilkan stok konsorsium kita terlebih dahulu? Setelah perang finansial terakhir, saham keluarga Rothschild juga terpukul keras, dan mereka masih dalam masa pemulihan. Mereka tidak bisa membiarkan Morgan memimpin. Kata-kata Bella mengingatkan Paulsen dan membuatnya kembali sadar. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk wanita gila ini. Dia hanya akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Dia akan mengingat pelajarannya jika dia menderita kerugian pada akhirnya. Sekarang, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Paulsen menurunkan matanya sedikit. Aku tidak akan mengganggumu kalau begitu, Nona Bella. Setelah berbicara, Paulsen berbalik dan meninggalkan rumah pribadi Bella. Saat dia melihat Paulsen pergi, Bella mengerucutkan bibirnya karena tidak senang. Kamu tua kentut, mengapa Anda harus ikut campur dalam urusan saya? Saya akan melihat bagaimana Anda akan berurusan dengan saya setelah Anda mati. Kota Nouritus. Cut baru saja menyelesaikan pemeriksaan properti baru. Sejak dia mendengarkan pendapat Jasper terakhir kali, dia telah melakukan pengembangan lahan di semua bagian negara dalam skala besar dan memiliki kontak dekat dengan orang-orang dari semua sisi. Seperti yang dikatakan Jasper, setengah pelabuhan Langdon telah melarikan diri dari Summerland, jadi sekarang dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Jika dia menangkap periode naiknya pasar real estate,
dia akan dapat naik dengan cepat sebagai pemula hanya dalam 10 atau 20 tahun. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jude akan kembali ke hotel untuk beristirahat sebentar. Namun, pada saat ini, dia menerima telepon dari Jasper. Dia menjawab dengan cepat dan bertanya, "Tuan Lane, Anda belum menghubungi saya selama beberapa hari. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku kali ini?" Jasper berkata dengan ringan, "Aku baru saja tiba di Norritus City kemarin dan mendengar bahwa kamu juga ada di sini. Jadi, kita harus bertemu. Saya ingin berbicara baik dengan Anda tentang beberapa hal." Setelah mendengar ini, Jude buru-buru setuju. "Oke, Tuan Lane, di mana Anda sekarang?" "Aku akan segera datang." Jasper melirik jam tangannya. Itu sudah siang, jadi dia berkata, "Kamu harus pergi ke Sunny Restaurant kebetulan, aku belum makan, jadi kita bisa makan sambil mengobrol." "Oke, aku akan segera ke sana." Setelah Jude menutup telepon, dia dengan cepat meminta sopir untuk mengantarnya ke Sunny Restaurant. Dia sangat bersemangat. Ini karena setiap kali Jasper menghubunginya, dia akan memberinya peluang besar. Jude bertanya-tanya apa yang akan terjadi kali ini. Setengah jam kemudian, Jude akhirnya melihat Jasper di Sunny Restaurant. Kemudian, dia menyapa Jasper dengan senyum menyanjung. "Ten Lane, lama tidak bertemu." Jasper meliriknya dan berkata dengan hambar, "Tuan Horton, saya dengar Anda baru saja datang ke Norritus City untuk mengembangkan real estate, dan sekarang sedang berjalan lancar. Bagaimana kabarmu? Bagaimana perkembangan kerajaan bisnis milenia Anda?" "Ten Lane, kamu lucu. Jika bukan karena saran Anda, bagaimana milenia dan saya akan berada di tempat kita hari ini?" Saat dia berbicara tentang arus milenia, Jude tidak bisa menyembunyikan kebanggaan di wajahnya, tapi dia tetap rendah hati. Namun, ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat kesulitan yang dia hadapi saat ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata, "Saat ini, pengembangan properti milenia di Norritus City sedang berjalan lancar, dan semuanya berjalan dengan tertib, tetapi pengembangan kami di Waterhouse City mengalami beberapa hambatan." Setelah mendengar ini, Jasper sedikit mengernyit dan bertanya lagi, "Bukankah Half the Harbor Langdon mendominasi pasar real estate di Waterhouse City?" Sejak Half the Harbor Langdon, Sawyer, dan yang lainnya telah menarik diri dari pasar real estate Summerland, Waterhouse City seharusnya kosong untuk sementara. Mengapa Anda masih menghadapi perlawanan?" Jude menghela nafas dan menjawab, "Tuan Lane, kamu tidak tahu. Meskipun Half the Harbor Langdon, Sawyer, dan yang lainnya telah menarik dana mereka dan melarikan diri ke luar negeri, selain diriku, ada bintang baru lainnya di Waterhouse City." "Siapa?" Jasper langsung tertarik dengan bintang yang sedang naik daun yang disebutkan Jude. Orang ini adalah Randy Gregor, kepala grup pendatang baru kota Waterhouse dan ketua perusahaan induk properti. Sejak 3 tahun lalu, dia memasuki Harbor Stocks dan membeli banyak saham di Long River Group dan Fong Group. Sebelum krisis keuangan pecah, Randy telah mengumpulkan ratusan miliar nilai dengan kejeliannya. Setelah gejolak di Harbor Stocks, Half the Harbor Langdon, Sawyer, dan lainnya melarikan diri dari Summerland semalaman. Jadi, Randy mengalihkan perhatiannya kembali ke Waterhouse City dan mulai membeli bangunan di Waterhouse City. Saat ini, ada 4 perusahaan yang terdaftar di bawah namanya, dan aset likuidnya saja mencapai $5 miliar. Anda dapat mengatakan bahwa seluruh pasar real estate Waterhouse City berada di bawah kendalinya. Milenia tidak bisa masuk apapun yang terjadi. Setelah Jude mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dengan putus asa. Namun, Jasper menjadi tertarik setelah mendengar nama Randy. Dia ingat orang ini, yang memulai dengan Half the Harbor Langdon, Sawyer, dan lainnya. Seperti Half the Harbor Langdon, dia adalah seorang spekulan. Meskipun kerajaan bisnis Randy saat ini sedang berjalan lancar, Jasper,
yang telah bereinkarnasi, tahu lintasannya dari kehidupan sebelumnya. Pria itu tidak akan berakhir dengan baik. Randy menjadi sombong setelah Half the Harbor Langdon menarik diri dari negara itu. Jika tidak ada yang salah, pria ini akan segera dimasukkan ke balik jeruji besi. Sekarang, yang harus dilakukan Jasper hanyalah mendorong Randy. Jasper kembali sadar dan menatap Jude. Dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kamu bisa fokus di Nouritus City dulu. Saya akan menemukan jalan di Waterhoof City dan memberitahu Anda segera setelah ada berita." Dengan janji Jasper, Jude untuk sementara lega dan mengucapkan terima kasih berulang kali. "Terima kasih, Tuan Lane. Saya tahu bahwa masalah ini pasti akan terpecahkan selama Anda maju." Jasper melambaikan tangannya. "Belum selesai, jadi jangan membuat kesimpulan dulu." "Baiklah, aku sudah selesai dengan makanan ini, jadi aku akan pergi sekarang." Jasper meninggalkan restoran setelah dia mengatakan itu. Dalam perjalanan kembali, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon McNeil. "Apa yang kamu lakukan kali ini, Nak?" McNeil berkata sambil tertawa. Dilihat dari kepribadian Jasper, McNeil tahu bahwa setiap kali Jasper memanggilnya, itu untuk meminta bantuannya. Jasper berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang mengenal saya lebih baik dari Anda, McNeil. Tetapi sekali lagi, saya membutuhkan bantuan Anda hari ini." "Oh, apa itu? Anda hanya bisa memberitahu saya. Saya masih sibuk, dan saya harus melapor ke orang tua itu nanti." Jasper tahu bahwa McNeil adalah orang yang sibuk, jadi dia mempersingkat cerita. "Yah, sejak Half the Harbor Langdon menarik diri dari pasar daratan, ada seorang pria bernama Randy Gregor. Dia adalah ketua Rookie Group, dan dia berada dalam pertempuran sengit dengan semua pihak di Waterhoof City." Setelah mendengar itu, McNeil tiba-tiba menjadi serius. Dia tahu betul bahwa Half the Harbor Langdon melakukan trik kecil itu saat itu karena dia ingin memonopoli seluruh industri real estate Summerland sendirian. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Mereka tidak bisa kembali ke masa pra-pembebasan setelah melawan Tuan Tanah selama beberapa dekade. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah pengangkatan kanker bernama Half the Harbor Langdon, masyarakat domestik akhirnya dapat pulih, tetapi sekarang ada penerus Half the Harbor Langdon. Besar, fantastis. Dia masih khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan siapapun untuk dihukum untuk memberi contoh bagi orang lain. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.